Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Karya dari Prodi Psikologi Institut Kesehatan Indonesia semester 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas akhir saya, mata kuliah metode wawancara dan observasi. Kali ini saya kedatangan tamu spesial dari anggota kepolisian, Mas Bribda Erlangga. Boleh izin memperkenalkan diri, Mas Bribda Erlangga? Ya, nama saya Bribda Erlangga, bertugas di Ditreskrim Polda Metro Jaya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Mas Erlangga sudah berkesempatan untuk membantu saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode wawancara dan observasi. Saya mohon izin mendokumentasi ya Mas ya, supaya ada kenang-kenangan nanti kalau setelah lulus. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Mas Bribda Erlangga. Yang pertama, apakah motivasi saudara ketika pertama kali ingin masuk kepolisian Republik Indonesia? Ya, motivasi saya sih sebenarnya yang pertama itu sebenarnya ingin mencari pekerjaan yang tetap, dan saya lihat di kepolisian itu merupakan tujuan saya. Berarti udah ada cita-cita dari kecil Mas ya? Karena abang saya juga anggota Polri, jadi motivasi buat saya. Selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan, bagaimana proses Mas Angga nih untuk menjadi anggota kepolisian dan sampai bertugas di Ditreskrim Polda Metro Jaya? Kalau tesnya itu ada beberapa tes ya. Intinya itu ada 5 tes. Yang pertama itu pemberkasan. Yang kedua itu ada tes kesehatan. Jadi tes kesehatan itu dibagi 2, tes kesehatan pertama dan tes kesehatan kedua. Lalu ada tes psikotes. Berikutnya ada tes jasmani. Yang terakhir itu ada tes akademik. Baik, berarti kalau ada beberapa tes yang saya kalau untuk menjadi anggota Polri berarti nggak sembarangan ya Mas ya, harus melewati tahap-tahap tes sampai nanti dilantik di anggota kepolisian. Iya, di tesnya juga itu harus mengerjakannya dengan benar-benar karena saingannya juga banyak sih. Oh iya, banyak peminat yang Mas ya. Berarti Yang diterima juga sedikit. di Jakarta Timur ini kan peminatnya lumayan ya. Betul. Lanjut Mas, apa yang membuat Anda tergerak dan berangkat untuk mengabdi kepada negara melalui kepolisian? Menurut saya polisi itu selain mencari pekerjaan tetap itu adalah jalan untuk mengabdi juga kepada negara ini, karena kita bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ya, terima kasih nih Mas jawabannya. Lanjut, apakah sebelumnya Anda pernah bercita-cita menjadi anggota Polri? Ya benar, karena itu cita-cita saya dari kecil. Saya harus jadi polisi dan kebetulan juga abang saya jadi polisi, jadi itu makin membuat saya termotivasi. Oh baik, kalau dari tokoh-tokoh sendiri ada nggak Mas, kayak misalnya contoh Bapak Kapolri apa berpesan atau gimana? Wah, motivasi? ada tuh waktu kejadian bom yang di Jakarta itu yang di Sarinah. Saya waktu itu masih SMP. Saya ngeliat ada Bapak Brigjen Krisnamurti itu menjadi panutan saya. Soalnya dulu kan karena ngeliatnya keren gitu ya. Iya. Jadi saya termotivasi untuk menjadi polisi. Oh berarti arah iniannya dari Pak Brigjen Iya, itu ya? ke reserse. Oh iya baik Mas. Lanjut, apakah yang berbeda antara anggota polisi biasa dengan tugas Mas nih yang sekarang di Ditreskrim ya Mas? Iya betul. Kira-kira apa? Di polisi itu sebenarnya ada berbagai macam satker ya, ada banyak satkernya. Yang utama itu ada Sabara, ada Intel, ada Lantas, ada Brimob, dan ada Reserse. Kalau untuk Sabara itu biasanya untuk pengamanan demo, pengamanan acara-acara besar atau yang lainnya. Dan kalau untuk di Brimob itu ada 2, ada Gegana dan ada Pelopor. Biasanya kalau untuk Gegana itu untuk menjinakkan bom atau ada memburu teroris gitu.
Kalau untuk pelopor itu biasanya ditugasin di wilayah-wilayah perbatasan atau wilayah-wilayah yang masyarakat itu ingin melakukan pemberontakan. Kalau untuk lantas biasanya sih untuk mengatur ketertiban lalu lintas, kayak ngatur kemacetan atau ngurus-ngurus perizinan surat-surat kendaraan bermotor. Dan selanjutnya itu ada di Intel. Intel itu biasanya untuk mengetahui dan mempelajari kejadian yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi dia mengulik-ulik informasi dari berbagai macam tempat atau orang supaya mengetahui dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Lalu ada reserse. Reserse itu biasanya untuk membasmi kejahatan. Di reserse itu juga nggak hanya di saya, di Ditkrimum. Reserse itu dibagi 3 lagi. Yang pertama ada reserse narkoba, itu untuk membasmi narkoba. Lalu ada kriminal khusus, dan yang terakhir itu kriminal umum untuk memberantas kejahatan-kejahatan umum. Berarti Mas ini udah termotivasi atau ada sebelumnya pengennya jadi polisi, apa mau jadi di jalanan atau di lalu lintas, atau sebelumnya gimana Mas? Ada Sebenarnya sih dulu saya kepingin banget di lantas, soalnya kayak keren gitu pakai seragam. Tapi setelah saya diterima di polisi, ya mau gimana lagi, diterimanya di reserse. Baik Mas, terima kasih, Mas. Selanjutnya nih Mas, bagaimana peran kerja Mas Bribda Erlangga sendiri nih di Ditkrimum Polda Metro Jaya? Tugas saya itu kan sebagai staf pimpinan, jadi tugas saya membantu pekerjaan beliau, kayak ngurusin surat, mengantar surat, melakukan pertemuan bersama pihak-pihak lain, contohnya pihak swasta atau pihak pemerintahan yang lain. Jadi kayak urusin pertemuannya, membuat undangan untuk mengundang pihak datang dan melakukan pertemuan. Berarti lebih ke ini ya, membantu gitu ya Mas, pekerjaan pimpinan. Selanjutnya, menurut Mas Bribda Erlangga nih, kegiatan yang cukup menarik setelah atau berkesan lah ibaratnya setelah dilantik menjadi anggota Polri, boleh pas pendidikan atau pas sudah dilantik, boleh ceritain sedikit. Wah, kalau kejadian yang sangat berkesan di saya itu ada ketika saya awal-awal jadi polisi. Saya nggak langsung di reserse kan. Saya itu dinas di Sabara dulu selama 8 bulan. Di Sabara itu ada suatu kejadian yang sangat berkesan bagi saya ketika saya bertugas menjaga demo Omnibus Law tanggal 8 Oktober 2020. Kejadian itu sangat berkesan karena kita dimana di situ cuma ditempatkan satu kompi yang berjumlah 45 orang, tapi kita menjaga ribuan orang ada di situ. Dan semuanya itu awal-awal berjalan lancar, tapi ketika sudah mulai sore, sudah mulai malam, itu banyak masyarakat atau kalau bisa dibilang oknum anarko itu datang untuk melakukan keributan. Jadi gitu ya? iya, jadi di situ jumlah pasukan sedikit, jumlah pasokan amunisi sedikit, jadi pokoknya sangat kacau deh. Sampai kita harus bertahan, bukan untuk mendorong, tapi kita cuma bisa menahan karena jumlah pasukan sedikit dan baru diturunkan lagi sorenya. Berarti itu sih emang sih Mas, menurut saya cukup, karena beritanya juga di mana-mana kan soal itu. Kita sampai dilemparin batu, dilemparin rambu-rambu lalu lintas, dan dilemparin yang paling parah sih bom molotov sih. Iya, soalnya saya juga lihat kan sempat di berita di TV-an di mana-mana tentang demo itu cukup berkesan lah ya, berarti kalau di polisi ya, karena menjaga kita sedikit, masanya yang terlalu banyak dengan ya. Oke. Baik, selanjutnya, apakah Mas Bribda Erlangga mempunyai hal yang berkesan? Terus kan tadi udah dijawab berkesannya berarti pas di demo yang tadi ya.
Terus selanjutnya, kesuksesan atau prestasi yang telah Mas Bribda Erlangga capai dalam pengabdian kepada bangsa dan negara apa Mas? Kalau untuk prestasi ya ada sih menurut saya. Soalnya saya kan awal masuk jadi polisi itu jumlahnya 665 orang satu angkatan, dan semuanya itu bertugas di Sabara Polda Metro Jaya. Tapi setelah bekerja setelah 8 bulan itu saya ternyata dipilih untuk masuk ke Reskrimum ini. Dari jumlah rating saya yang 665 orang, saya terpilih pertama yang masuk ke Reskrimum Polda Metro Jaya. Emang teman-teman nih sebenarnya saya kenal dekat nih dan beliau hebat nih, dari SMP sudah terlihat lah ketua kelas saya dulu di kelas 8 ya Mas ya. Emang hebat nih Bapak ini, nggak usah diragukan lagi lah untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Oke, lanjut. Bagaimana Mas Bribda Erlangga yakin ketika merasa berniat untuk menjadi anggota Polri? Jika ada yang membuat Mas Bribda Erlangga merasa yakin, boleh tolong diceritakan. Ya kita kan setelah lulus dari sekolah kan ingin mencari pekerjaan, dan ingin mencari kalau bisa kan pekerjaannya tetap gitu ya, dan supaya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah menurut saya itu jika masuk polisi itu adalah pilihan saya yang tepat, karena bagaimanapun kita itu jadi PNS, otomatis kan kita pensiun aja masih tetap digaji oleh negara. Untuk pengabdian berarti harus tetap terjaga sampai terakhir. Harus bertanggung jawab. Oke, harus bertanggung jawab. Teman-teman nih, Mas Bribda Erlangga ini dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tugasnya sekarang di Polda ya Mas? Di Polda Metro Jaya, di Satker Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di Subdit Jatanras. Oke. Pertanyaan terakhir nih Mas sebenarnya, boleh dijawab juga, tapi nanti kita sedikit ada ngobrol-ngobrol tentang motivasi juga ya Mas. Apa yang membuat Anda merasa aman setelah menjadi anggota Polri? Aman di sini berarti motivasi setelah menjadi anggota Polri apa terjamin dari segi finansial atau gimana Mas? Ya, kita masuk polisi pertama itu tujuannya kan untuk membantu masyarakat, dan motivasi saya juga untuk mencari pekerjaan tetap ya. Jadi menurut saya jika kita di jalan menemukan kejadian-kejadian yang mungkin mengganggu ketertiban masyarakat atau terjadi suatu kecelakaan, itu hati saya itu merasa tergerak untuk membantu, untuk menolong, untuk membubarkan atau kejadian-kejadian yang menurut saya mengganggu masyarakat yang lain gitu. Jadi saya bertanggung jawab lah atas itu. Berarti bukan antara satuan atau satu masing-masing ini ya Mas ya. Berarti dari hati sendiri Hati tergerak untuk membantu pengabdian ke masyarakat. Ada Mas motivasi sedikit buat teman-teman nih, atau enggak teman-teman yang masih SMA atau yang mau mahasiswa mungkin nanti bisa lulus bisa di daftar polisi? Bisa kok, kalau dari mahasiswa untuk jadi polisi bisa pakai jalur SIPSS atau jalur Bintara Sumber Sarjana bisa juga. Ya boleh Mas, motivasinya buat adik-adik kita mendaftar. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri menjadi anggota Polri, nggak usah takut kalau ada rumor yang beredar bahwa masuk polisi itu harus bayar ratusan juta atau harus jual rumah atau jual sawah. Nggak usah takut, karena sebenarnya masuk polisi itu gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Saya juga sama sekali nggak mengeluarkan uang. Yang penting itu kita percaya akan kemampuan kita sendiri. Kita harus berlatih sesungguh-sungguhnya, kita harus jangan malas-malasan pokoknya. Kita kalau bisa setiap hari, setiap ada kesempatan untuk latihan, kita kalau bisa latihan terus-terusan diulang, terus diasah, supaya ketika nanti tes kita bisa menjalankan tes itu dengan
percaya diri. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, daftarkan aja. Berarti kalau masuk polisi bayar itu bohong, yang masuk oknum bisa dilaporkan kan Mas ya, kalau ada oknum Bisa. yang mau bayar itu Bisa. masuk polisi harus bayar, itu bisa dilaporkan gitu ya. Masuk polisi itu sangat transparan. Jadi ketika kita tes, setelah selesai tes itu langsung diumumin. Jadi transparan banget sih pokoknya. Jadi kalau ada yang calo-calo yang nyuruh kita buat ngeluarin duit ratusan juta itu nipu lah, gak usah dipercaya. Bener guys, berarti udah dijelasin nama Mas Bribda Erlangga, masuk polisi gratis tanpa ada bayar spesial pun. Paling kita ada modal untuk berangkat tes ya, kayak untuk bensin bensin atau alat tulis mungkin ya. fotokopi berkas. Iya, mungkin alat tulis. Dan tahapan-tahapannya juga guys lumayan cukup susah ya. Jadi kita harus berlatih dari awal gitu ya Mas, dari jauh-jauh hari agar pas di dalam tes kita bisa menyelesaikan dengan baik dan dapat nilai Mas. Iya. Oke, mungkin sekian ya Mas ya untuk wawancara kali ini. Saya dari mahasiswa Syariah Indonesia ucapkan terima kasih banyak Mas karena sudah membantu sedikit banyaknya untuk wawancara pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah wawancara secara formal, mungkin kita masuk ke sesi ngobrol santai mungkin ya Mas ya, agak-agak lebih santai lah. Kalau tadi kan bahasanya agak formal, nih kita bahasa-bahasa kita sendiri aja. Boleh. Boleh nggak Mas diceritain sedikit tentang pendidikan atau ada hal-hal lucu yang unik di masa pendidikan nih? Apalagi kan Mas pendidikannya berapa Mas kalau kita? 7 bulan gitu. Oh 7 bulan. Boleh Mas diceritain sedikit? Ya, jadi kita itu setelah pantuhir, setelah semua tes itu dilalui kan ada namanya pantuhir. Pantuhir itu jadi penentu panitia akhir. Jadi itu diumumin siapa aja yang bakal lolos untuk lanjut ke tahap pendidikan. Jadi beruntung saya bisa lolos di peringkat 100 dari 4.000 pendaftar. Jadi Mas ya. Jadi saya udah pede lah bakal ikut pendidikan. Setelah itu diumumin nama saya ada, nama saya lolos. Kita dikasih kesempatan 1 hari untuk persiapan barang-barang yang akan dibawa pendidikan. Jadi saya beli untuk tas yang besarnya untuk bawa semua perlengkapan. Lalu kita setelah diumumin lulus, kita berangkat pendidikan. Semua itu rombongan, bukan diantar orang tua. Kita rombongan dari Polda, berangkat pagi sampai sana siang. Ya di hati saya tuh setelah udah deket-deket SPM ya. SPM apa tuh Mas? Mungkin teman-teman belum tahu. Jadi setelah kita dinyatakan lulus, kita itu pendidikan itu di SPM Polda Metro Jaya. Kalau kita daftarnya di Polda Metro Jaya. SPM Polda Metro Jaya itu ada di Bogor, Jawa Barat. Jadi setelah saya udah mulai deket-deket SPM itu, hati saya tuh udah mulai merasa deg-degan, udah mulai saya merasa gemeteran, mulai merasa takut gitu. Soalnya ya gimana ya, kita dari masyarakat sipil yang biasa-biasa aja, yang kalau apa-apa itu semau kita, bangun semau kita, makan semau kita, tidur semau kita. Nah ini kita harus sesuai aturan, harus disiplin, kayak apa-apa semua diatur, apa-apa semua dijatahin. Kita juga setelah nyampe sana, setelah melihat namanya pengasuh, itu nanti anggota-anggota polisi yang berdinas di SPN itu namanya pengasuh. Jadi dia yang akan mendidik dan melatih kita sebagai anggota Polri nantinya. Saya udah mulai deg-degan, mulai takut, tapi bener aja di sana disuruh jalan jongkok, pas masuk ke SPN itu disuruh merayap, padahal kita sedang bawa tas yang besar. Di kondisi cuaca yang waktu itu sangat terik, jadi semua debu-debu lapangan itu masuk ke hidung. Terus setelah itu kita masuk, kita dibagiin perlengkapan pendidikan kayak seragam,
wah ketika pertama kali disuruh pakai seragam polisi yang buat pendidikan itu hati saya terharu karena nggak sia-sia selama ini perjuangan saya akhirnya tercapai juga. Kita pakai seragam polisi gitu coklat kan, bangga banget deh di hati saya itu. Terus kita itu pendidikan itu ada 7 bulan. 2 bulan pertama itu namanya masa dasbara. Masa dasbara itu kita full latihan di SPN, jadi kita nggak boleh pulang ke rumah, kita nggak ada libur, kita 2 bulan itu full kegiatan kita. Jadi saya itu selama 2 bulan itu sangat senang sih karena melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya belum pernah saya lakuin. Kayak contohnya naik gunung, saya kan nggak pernah naik gunung. Nah di situ setiap seminggu sekali itu latihannya naik gunung, namanya itu lintas medan. Jadi kita nggak bawa perlengkapan apa-apa, cuman seragam yang dipakai, tapi kita disuruh untuk naik gunung. Naik gunungnya juga itu nggak nyantai ya. Iya. Kita harus diburu-buru, kayak nggak boleh, ya? iya nggak boleh berhenti. Kayak kalau berhenti ya otomatis dapat punishment ya, kayak ya sebenarnya itulah. Besar mungkin ya. Kayak kita juga dilatih disiplin, kita harus bangun sesuai alarm yang udah dinyalain. Kita itu bangun di sana pas sebelum azan subuh, jadi mungkin jam 4 ya kita bangun ya. Jam 4 kita bangun, nyalain alarm. Kita itu tidurnya di barak, namanya barak. Barak itu jadi kita tidur pakai kasur yang bertingkat itu. Ada satu barak itu ada 42 orang, kasurnya tingkat gitu. Jadi banyak kejadian lucu ketika alarm itu bunyi, kayak yang siswa-siswa yang lain itu tidur di atas, ketika alarm bunyi itu pada kaget. Jadi kayak bangun tapi langsung loncat ke bawah. Jadi ada yang tidur, ada yang kakinya kesleo, ada yang keburu-buru gitu deh, ada yang lupa pakai seragam, jadi langsung buru-buru ke lapangan untuk kegiatan atau untuk sholat subuh sih waktu itu. Terus kita setiap pagi itu bangun jam 4, mandi, lalu persiapan ke lapangan untuk persiapan kegiatan. Habis itu kita lakuin lari pagi. Lari pagi itu lumayan berat sih menurut saya, soalnya biasanya lari itu males-malesan kan ya, kalau kita belum jadi polisi kan lari males-malesan, lari sesuka hati kita. Ada di situ lari udah ditentuin harus lari berapa kilo, lari subuh-subuh nggak pakai baju, cuma pakai celana dan sepatu. Udah gimana kondisi di sana, dingin kan di Bogor dekat gunung itu. Jadi kita lari, habis lari kegiatan makan pagi. Nah makan pagi itu kita namanya pendidikan ya, makan seadanya. Jadi apa yang dikasih itu yang kita makan. Jadi kayak mungkin sih untuk kalau kita sebelum pendidikan itu rasanya nggak enak ya, kayak ya seadanya deh, Hambar. iya hambar, nggak ada rasanya. Tapi mau gimana lagi, kita mau makan apa? Kalau pendidikan kan nggak boleh jajan, kita nggak boleh dikasih uang, kita nggak boleh pegang HP. Jadi kita makan yang apa dikasihnya aja. Terus Tapi untuk ukuran gizi mungkin sudah ada aja. ukuran gizi ya mungkin udah diperhitungkan cukup untuk masa pendidikan ya. Habis kegiatan makan pagi itu kita balik lagi ke lapangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kayak contohnya yang paling seru tuh menembak. Jadi kan kita sebelum menjadi polisi kan nggak mungkin nembak ya. Iya betul. Itu pelajaran favorit saya itu menembak. Kita latihan nembak pistol, nembak revolver, kita nembak laras panjang juga. Itu menjadi pendidikan yang paling berkesan buat saya, menembak. Habis itu kita dilatih untuk panjat tebing, untuk turun tebing, yang menurut saya itu nakutin banget ya, soalnya saya tuh takut ketinggian. Tapi mau gimana lagi, kita harus ngelakuin itu kan, kita nggak boleh nggak ngelakuin. Kalau nggak ngelakuin nanti kita dihukum atau kita nggak dapat nilai, jadinya kan merugikan diri sendiri. Terus kita nggak boleh melanggar aturan yang ada, jadi kita nggak boleh makan makanan dari luar.
Kalau sampai ketahuan tuh kita pelanggaran. Kalau pelanggaran itu dalam pendidikan itu kena helm merah namanya. Jadi kita semua itu pas masa dasbara itu kita belum pakai baret, kita jadi masih pakai helm merah. Dimana kalau kita pakai helm hitam semua, jadi kalau untuk yang melanggar dibedain helmnya pakai helm merah, dan dia itu dapat tindakan yang lebih. Ketika siswa-siswa yang lain itu boleh tidur, dia harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, entah itu olahraga, entah itu bersih-bersih. Jadi di saat siswa yang lain tidur, dia masih melakukan aktivitas yang jadinya merugikan diri dia sendiri. Jadi waktu istirahat dia itu juga berkurang. Masa dasbara itu kita dibolehkan untuk cuti dasbara namanya. Cuti dasbara itu dikasih waktu 7 hari untuk ketemu kawan sama keluarga. Jadi kita di sana kita udah beda deh dari awal kita masuk ke sana. Jadi kita udah mulai hitam karena terus-terusan di matahari. Soalnya kita kan di sana juga setiap waktu lari siang, kita nggak boleh neduh, kita harus lepas seragam kalau lari siang supaya ya sebenarnya sih lebih enak lepas seragam ya biar nggak terlalu gerah ya. Kalau pakai seragam kan soalnya bahan seragam pendidikan itu kan tebel-tebel ya, jadi ya lebih enak buka seragam. Kita juga habis masa dasbara itu ada cuti dasbara, jadi kita udah pakai seragam yang lebih bagus, udah lebih rapi. Kita diupacarain untuk upacara cuti dijemput orang tua. Itu perasaan saya sangat bangga ya bisa ketemu orang tua dengan udah memakai seragam polisi. Kayak saya terharu campur bangga juga karena bisa menunjukkan ke orang tua saya bahwa saya berhasil gitu. Menjadi anggota baru. Iya, betul. Habis itu kita setelah seminggu cuti itu kita balik lagi dong ke SPN yang namanya itu udah masa pendidikan, udah bukan dasbara lagi. Jadi kita belajarnya itu udah mulai pelajaran kelas. Jadi kita udah mengurangi pelajaran di lapangan. Jadi fisiknya udah mulai berkurang. Tapi kalau untuk olahraga seperti lari, untuk menembak itu masih ada. Cuman kita udah nggak melakukan tradisi-tradisi yang kayak naik gunung lagi, udah enggak. Jadi kayak kita habisin waktu itu di kelas. Jadi fokus ke pelajaran. Iya, fokus ke pelajaran. Iya. Ada kayak Binmas, Intel, Sabara, itu kita pelajarin teori-teorinya. Jadi untuk lapangan ya Mas? Iya, untuk bertugas nanti menjadi anggota polisi. Jadi setelah 5 bulan itu namanya pendidikan selesai dasbara, kita setiap seminggu sekali itu boleh pulang, namanya IBL. Jadi kita bisa pulang ke rumah hari Sabtu dan balik lagi ke SPN itu hari Minggu. Tapi itu harus sesuai dengan aturan. Jadi kalau bisa semua itu nggak ada yang melanggar, semua siswa itu nggak ada yang melanggar baru kita boleh pulang. Tapi kalau ada yang melanggar aturan itu kita dihukum, jadi kita nggak dapat IBL namanya. Jadi kita nggak boleh pulang Sabtu Minggu, itu tetap kegiatan, dimana itu kan merugikan kita semua ya, yang dimana waktunya bisa untuk ketemu keluarga tapi kita malah di sana jadi kegiatan SPN lagi gitu. Jadi sedih sih kalau kayak gitu, jadi nggak bisa ketemu orang tua. Terus banyak kejadian lucu sih ketika saya pendidikan di sana. Kayak ada teman saya yang melanggar, kayak cuman beli dari tembok di SPN itu ada namanya tembok Berlin. Jadi itu tembok untuk siswa-siswa nakal yang beli makanan dari luar. Jadi kayak kita belinya lewat tembok itu, kita manggil orangnya, nanti dilempar makanannya, kita ngelempar duitnya gitu. Tapi sebenarnya nggak boleh itu Mas ya? Itu melanggar aturan. Kalau kita ngelakuin itu, kita kena helm merah namanya. Jadi dapat hukuman lebih. Ya kita waktu itu saya kejadian lucu, teman saya cuma beli beng-beng doang, gara-gara dia pengen banget dia nekat-nekat beli beng-beng ke tembok Berlin itu, dilempar
keluar beng-bengnya. Pas dia baru makan sekali langsung ketahuan sama pengasuh, dia dihukum langsung. Jadi dihukumnya itu kalau helm merah itu 2 minggu, jadi 2 minggu itu pakai helm merah dan melakukan kegiatan-kegiatan malam. Kita jadi berkurang masa istirahatnya, harusnya bisa tidur tapi ini malah melakukan kegiatan yang lain. Habis 5 bulan itu, 5 bulan yang bisa IBR itu kita gak berasa tiba-tiba udah persiapan pelantikan. Hati saya tuh udah makin bangga karena sebentar lagi siap dilantik untuk menjadi anggota Polri. Kita latihan persiapan pelantikan, namanya persiapan penutupan pendidikan. Kita latihan sampai akhirnya udah berasa kita ngelakuin kegiatan namanya Latja. Latja itu latihan kerja, jadi itu dilakuin 2 minggu dan dilakuinnya itu sebulan sebelum pelantikan. Jadi kita 2 minggu itu disebar ke wilayah-wilayah Polda Metro Jaya, kayak ke polsek-polsek Polda Metro Jaya. Jadi kita di situ dilatih sesuai dengan kejadian yang di lapangan. Jadi kita ngelakuin gatur lalu lintas, kita ngelakuin SPKT, kayak kita nanya-nanya orang laporan ke polsek, melayani ya. Iya, jadi kita latihan untuk melayani masyarakat di lapangan nantinya. Jadi untuk persiapan terjun ke lapangan sesungguhnya setelah kita dilantik jadi anggota Polri. Kita ngelakuin selama 2 minggu, lalu kita balik lagi ke SPN untuk persiapan pelantikan. Habis itu kita pelantikan, diumumin bahwa kita udah sah menjadi anggota Polri. Di situ saya bangga karena saya bisa nunjukin ke keluarga saya bahwa saya berhasil menjadi anggota Polri, yang dimana itu cita-cita saya dari kecil. Di situ keluarga saya dari kampung juga ikut datang, jadi saya makin bangga. Habis itu kita pulang ke Jakarta, saya dijemput oleh keluarga saya pulang ke Jakarta. Saya dikasih cuti sebelum penghadapan ke Polda Metro Jaya itu, saya dikasih cuti selama 10 hari. Jadi saya habisin waktu sebelum saya bertugas itu, saya pulang kampung, saya temu kangen sama keluarga yang lain. Habis itu penghadapan, baru kita tugas di Sabara dulu. Awal-awal itu kalau baru lulus dari SPN itu bertugas di Sabara. Mungkin berarti di pendidikan ini berubah drastis ya Mas, dari kita sipil menjadi anggota Polri. Betul, tujuan pendidikan itu emang merubah mindset kita dari masyarakat sipil menjadi anggota Polri. Harus ada fisik yang lebih, Fisik yang lebih, harus siap ditempatkan di mana aja, harus siap kerja kapan aja, nggak peduli waktu, nggak peduli cuaca, mau hujan, mau panas, kita tetap dituntut untuk tetap kerja. Mungkin kalau ini ada nggak Mas, kayak kalau misalnya di perguruan tinggi atau ini kan disebutnya dosen, atau kalau di pendidikan Mas sebutnya apa tuh? Ada yang berkesan nggak Mas? Dosen-dosen atau gurunya mungkin? Kalau di pendidikan itu namanya gadik atau tenaga pendidik. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menurut saya lucu. Jadi kayak ketika kita pelajaran kelas itu adalah karena kita full kegiatan ya. Jadi mungkin ketika pelajaran kelas itu jadi kesempatan kita untuk tidur. Jadi ada aja teman saya tiba-tiba tidur. Nah, banyak gadik-gadik ini yang menghukumnya tuh unik-unik. Jadi kayak misalnya kalau kita ketahuan tidur, kita suruh gelantungan di jendela kelas, jadi kayak Spiderman gitu. Kita dihukum kayak gitu sampai pelajaran itu selesai. Ada juga yang disuruh merayap, ada juga yang suruh diam di luar kelas, jadi belajarnya di kelas. Berarti tenaga pendidiknya juga menyuruhnya juga untuk melatih juga ya, supaya tidak terulang lagi, supaya disiplin lebih lagi ya. Mungkin ke reskrim mungkin ya, kebetulan Mas juga di reskrim ya. Saya di reserse. Saya punya pertanyaan nih Mas, mungkin agak seputar ke penjahat-penjahat itu ya.
Kalau di reskrim itu mas, kayaknya kelihatannya gampang kali mas ya. Penjahat ditemuin walaupun dia udah ganti pakaian atau HP-nya udah dibuang lah, pokoknya cepat terdeteksi itu gimana sih mas, mungkin bisa dijelasin? Ya, kalau untuk nangkep penjahat itu kayak kan kita biasanya mengumpulkan bukti-bukti ya, kayak CCTV atau benda-benda yang ketinggalan sama penjahat itu kita bisa deteksi. Kayak contohnya CCTV itu bisa ketahuan dari muka atau dari kendaraan yang dia pakai, itu kayak motor gitu kan ada plat nomornya. Nah itu bisa kita baca. Kalau dari muka itu bisa kita ketahui juga itu dia siapa aja, dia itu dari mana, dia itu rumahnya di mana, itu kita bisa tahu. Atau misalnya kayak penipu lewat telepon, itu kita bisa tahu dia teleponnya itu dari mana. Apa sosial media mungkin ya, yang Sosial media gitu ya, yang penipu itu bisa. Soalnya kan alat-alat di kepolisian ini udah semakin canggih ya, sesuai dengan tingkat kejahatan yang makin pinter-pinter juga sih penjahat kan. Jadi mau nggak mau kepolisian ini meningkatkan juga alat-alatnya ya. Kita kecanggihan alat itu terus ditingkatkan supaya bisa, kita nggak mau lah kita kalah pinter sama penjahat. Berarti untuk teman-teman yang mau berbuat kejahatan harus lebih berhati-hati lah, karena sekarang Kalau bisa jangan juga sih. ya, kalau bisa jangan, media sosial tuh harus lebih hati-hati untuk memilih kata-kata ya mas. Soalnya gampang banget sekarang kalau untuk ditangkap lewat media sosial kayak gitu sih. Apalagi sekarang kan zamannya era digital ya, mungkin di YouTube banyak yang niru-niru ya, atau komen-komen negatif. Kalau bisa teman-teman jangan lakuin ya. Kalau bisa dijaga lah ketikannya itu. Iya, soalnya di sini kepolisian ini sudah semakin canggih, di mana bisa dimanapun dan kapanpun untuk menangkap mencari dan menangkap ya. Untuk teman-teman lebih berhati-hati lagi agar supaya aman lah intinya ya. Kalau hidup pengen enak itu kalau bisa nggak usah ngelakuin tindak kriminal atau kejahatan deh. Kita hidup sesuai aturan yang berlaku aja. Iya, untuk teman-teman sesuai aturan yang berlaku jalani, yang penting bersyukur apa yang dikasih Tuhan Ya. itu udah paling baik teman-teman ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya mas ya, kalau di Reskrimum sendiri nih mas, mungkin kan saya lihat dari tim penyamarannya itu kan ada yang gondrong, badannya seperti orang biasa tapi dia polisi. Kita kan iya tatoan, kita melihatnya kan orang biasa, tahu-taunya dia anggota polisi ya. Kalau di itu tim-tim yang seperti itu emang sudah kewajiban menyamar atau gimana mas? Bukan kewajibannya menyamar sih kalau di reserse itu sebenarnya. Kalau saya kan di bagian staff ya, saya di bagian staff itu di bagian kantornya lah istilahnya. Jadi saya mau nggak mau tuh tampilannya harus rapi, jadi kayak nggak boleh gondrong, kumis juga harus dicukur. Kita kan soalnya ketemu sama pimpinan-pimpinan lain, jadi nggak enak lah kalau tampilannya kayak sembarangan gitu. Meskipun saya di reserse ya, cuman di reserse itu ada bagian di lapangannya itu dia emang boleh untuk rambut gondrong, tatoan, rambut diwarnain itu boleh. Emang di reserse itu nggak ada aturannya untuk berpakaian rapi, nggak ada aturannya untuk rambut rapi gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa dengan mudah nyamar untuk menangkap penjahat yang ada di lapangan. Berarti kurang lebih diperbolehkan ya mas ya, Boleh. untuk dalam ini pekerjaan penyamaran lah ibaratnya ya. Soalnya di aturan kepolisian itu nggak ada aturannya polisi itu nggak boleh bertato kecuali dia baru mau jadi polisi. Kalau udah jadi polisi mah dia boleh bertato. Mungkin kalau yang sebelum jadi polisi kasmates itu belum boleh ya mas ya, harus benar-benar itu badannya nggak boleh ada tindik, nggak boleh ada tato, tindik juga nggak boleh. Kalau setelah dia jadi untuk melakukan penyamaran tugas boleh ya, diperbolehkan. Berarti kalau di reserse sendiri struktur organisasinya berarti ada yang di lapangan dan di kantornya mas. Itu kalau di kantornya boleh jelasin tugasnya
bagaimana yang di lapangan lebih iya. ke bagaimana? Kalau di reserse itu dibagi jadi 2 bagian, ada di kantor, ada yang di lapangan. Yang di lapangan itu namanya tim opsnal. Kalau yang di kantor itu namanya tim penyidik dan staff. Kalau untuk opsnal itu biasanya dia mengolah suatu laporan polisi yang udah dilaporkan masyarakat untuk menangkap penjahat. Jadi dia gimana caranya menindaklanjuti laporan yang udah dilaporin ke kantor untuk menangkap pelakunya ini. Jadi dia harus mencari data diri pelaku, dia harus mengetahui rumah pelakunya ini di mana, dia harus mengetahui posisi rumah pelaku di mana atau posisi pelaku ini sedang di mana pada saat ini dicari itu. Kita itu pakai alat-alat yang udah canggih, jadi sangat mudah deh sekarang kalau untuk melakukan pertemuan untuk menemukan penjahat itu. Dan yang bagian kedua itu ada penyidik dan staf. Kalau untuk penyidik itu biasanya untuk memeriksa lebih lanjut ketika pelaku ini udah ketangkep. Jadi kita kayak untuk membangun ada pelaku lain atau ada tempat-tempat lain yang mungkin menjadi persembunyian pelaku lain. Jadi kayak kita menginterogasi pelaku untuk mengembangkan kasus ini sampai kalau bisa semuanya itu pelaku yang ikut campur atas kejahatan itu bisa ditangkap semua. Dan kita bisa juga kalau misalnya itu pelaku belum ketangkep, kita bisa memeriksa saksi-saksi kayak yang melihat kejadian atau yang pernah berinteraksi dengan pelaku itu kita panggil untuk kita mintai keterangan supaya mencari pelakunya itu lebih cepat. Berarti kalau dari pelaku sendiri walaupun anak buah sampai ke bos-bosnya bisa ditangkap ya? Bisa. Itu namanya pengembangan kasus. Jadi kita bisa udah menangkap satu pelaku, kita bisa interogasi pelaku yang udah ketangkep untuk menangkap pelaku-pelaku lain. Ya yes, mungkin peringatan sedikit mas buat teman-teman mau yang di media sosial atau yang kejahatan jalanan untuk nasihat-nasihatnya lah mungkin sedikit boleh. Ya untuk teman-teman yang berniat melakukan kejahatan, kalau bisa jangan ya, karena melakukan kejahatan itu merugikan kita sesama. Jadi kalau bisa jangan melakukan kejahatan. Kalau ingin mencari uang, carilah pekerjaan yang emang halal dan supaya gajinya itu berkah ya. Berkah. Iya. Ya, mas, ya. Jadi kita mau ngasih orang tua, mau ngasih saudara-saudara kita tuh jadi berkah karena gajinya halal. Kalau kita ngelakuin kejahatan gitu kan, hati juga nggak tenang, terus juga pendapatan nggak pasti, malah yang ada nambah dosa aja kan. Terus merugikan yang lain, merugikan keluarga lah masyarakat. Iya, ya. yang paling apes kan kita jadi ketangkap polisi, jadi nggak bisa sama-sama keluarga, jadi malah kita hidupnya di penjara gitu. Mungkin cukup untuk sesi pertanyaan kali ini. Makasih banyak Iya. mas, ini menambah wawasan saya lagi di dunia kepolisian nih. Sama-sama. Mungkin Mas Erlangga juga anggota di Treskrimum juga mengedukasi juga ya kepada teman-teman yang nonton, mungkin nanti mahasiswa atau teman-teman yang masih sekolah untuk agar tidak segimana mungkin tidak melakukan kejahatan. Iya, betul. Terima kasih banyak Mas Erlangga. Saya mau Jakarta, mahasiswa yang kesehatan, dan Saya Bribda Erlangga dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak? 28. Buset banyak banget.